Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Siap buat nonton drama Korea? Hari ini kita bakal kupas tuntas episode perdana dari film The Murky Stream. Judul episode pertamanya adalah Rogues atau Para Bajingan. Dan emang isinya bajingan semua guys. Untuk episode lengkapnya bisa dilihat linknya di kolom deskripsi ya. Dan sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini. Oke, film dibuka dengan gambaran kehidupan di era dinasti Joseon di Korea. Pusat cerita kita ada di dermaga Maponaru, dermaga paling sibuk dan kaya di sepanjang sungai Gyeonggang yang membelah ibu kota Hanyang. Saking ramainya, tempat ini jadi pusat perdagangan raksasa. Tapi, di balik gemerlap ekonomi itu, ada sisi gelap yang brutal. Dermaga ini dikuasai oleh sekelompok bandit atau geng preman. Aturan mereka simpel tapi kejam. Siapapun yang mau kerja di sini wajib bayar pajak ke mereka. Bukti bayarnya adalah sebuah plakat kayu kecil yang mereka sebut pas. Gak punya pas, gak bisa kerja. Adegan langsung nunjukin betapa kejamnya sistem ini. Pas pembagian upah, seorang kuli protes karena upahnya yang cuma 2 takar beras. Setengahnya diambil lagi sebagai pajak. Dia memohon agar dapat upah penuh biar bisa makan. Tapi apa yang dia dapat? Para preman malah menghinanya, bilang kalau dia mau keadilan, suruh aja panggil raja. Pria itu terus melawan, tapi akhirnya dia dihajar habis-habisan. Puncaknya, preman itu dengan kejam menuang berasnya ke mulut si kuli yang sudah babak belur sambil tertawa. Ini jadi pesan yang jelas bagi semua orang, jangan pernah melawan. Di dermaga Mapo, kedamaian hanya ada untuk mereka yang tunduk dan diam. Setelah nunjukin kekejaman di level bawah, kita diajak ngintip ke markas para preman. Di sana, kita kenalan sama Deokgai, pemimpin geng Mapo. Dia lagi ngumpulin setoran dari para anak buahnya yang menguasai berbagai sektor di dermaga. Disinilah kita lihat ada perebutan kekuasaan di dalam geng. Ada Bang, preman muda yang ambisius dan songong, dan ada Mudeok, preman yang lebih tua, api posisinya mulai tergeser. Mudeok telat setor pajak, dan Bang langsung manfaatin momen ini buat ngejatuhin Mudeok di depan bos dan anggota baru. Situasi makin panas, sampai akhirnya mereka ditantang buat duel buat menegakkan disiplin. Mudeok yang udah tua jelas kalah telak. Dia dihajar habis-habisan sama Bang yang jauh lebih muda dan kuat. Adegan ini nunjukin kalau di dunia mereka yang kuat yang berkuasa dan gak ada tempat buat yang lemah. 밤새고 응? 이리 오시오. 이리 어? 아주 끝장을 봅시다. Setelah duel, kita ngikutin Mudeok dan Bang kembali bekerja. Mereka ini bukan cuma preman pasar biasa guys. Mereka adalah manajer lapangan guys. Mereka yang ngatur giliran kerja para kuli dan tentu aja narikin pungli. Kita lihat gimana mereka dengan seenaknya mengubah urutan bongkar muat kapal. Seorang pedagang garam protes karena kapalnya yang datang duluan malah disuruh nunggu, padahal cuaca mau hujan dan garamnya bisa rusak. Bang dan gengnya nggak peduli, mereka malah memanfaatkan situasi ini. Kalau mau didahulukan, bayar biaya percepatan alias jalur tol. Si pedagang yang nggak punya pilihan akhirnya nyogok Deokgai, bos mereka, dan urutannya pun langsung dimajukan. Dari sini kita lihat gimana mereka menciptakan masalah lalu menjual solusinya. Ini udah bukan premanisme biasa, tapi bisnis pemerasan yang sangat terorganisir. Malam itu, keluarga pedagang garam yang tadi kita lihat, begitu urusan di dermaga selesai, mereka ngobrol di rumah. Ayahnya ngeluh soal biaya percepatan yang dia bayar, nyebut para preman itu bajingan pencuri. Tapi anaknya, seorang pemuda idealis, langsung nyeletuk. Dia bilang, masalah sebenarnya bukan preman itu, mereka cuma alat.
Masalahnya adalah para pejabat yang duduk manis di belakang layar, menikmati hasil korupsi. Si ayah langsung panik dan nyuruh anaknya diam. Kita ini cuma pedagang, omongan kayak gitu bisa bawa bencana, katanya. Dari sini kita lihat konflik di keluarga ini. Si ayah yang main aman dan si anak yang pengen jadi pejabat buat merubah dunia. Di tengah obrolan, asisten mereka lapor kalau beberapa barang dagangan mahal dari dinasti Ming hilang dari gudang. Si ayah cuma bisa menghela napas, seolah udah tahu siapa pelakunya. Dan bener aja, adegan langsung pindah ke sebuah rumah mewah. Di sana, Choi Un, si putri pedagang garam tadi, lagi ngadain lelang ilegal barang-barang mewah hasil curiannya. Dengan percaya diri, dia ngelelang barang antik dari dinasti Ming dan payung Jepang yang super cantik di hadapan para tamu kaya raya. Ternyata, dia yang ngambil barang itu dari gudang ayahnya sendiri tanpa izin. Ayahnya marah besar. Tapi Choi Un dengan cerdas membela diri. Bilang kalau dia berhasil jual barang yang nilainya cuma 2 pil sutra seharga 5 pil. Untungnya lebih dari 2 kali lipat. Disinilah kita paham karakter Choi Un. Dia cewek yang cerdas, berani, dan punya bakat bisnis luar biasa. Dia muak karena sebagai perempuan, dia nggak diizinkan berdagang. Dia pengen buktiin ke ayahnya kalau dia bisa. Tapi ujung-ujungnya, dia tetap dihukum suruh angkat pot berat. Kita balik ke para preman. Kalau kalian pikir Deogai dan gengnya adalah penjahat utamanya, kalian salah besar. Adegan selanjutnya ngebuka konspirasi yang jauh lebih gede. Deogai dan para pemimpin geng dari dermaga-dermaga lain di sepanjang sungai, dari Yongsan, Seogang, dan lainnya, dipanggil untuk menghadap seseorang. Orang ini adalah asisten pejabat Li, seorang pejabat pemerintah. Disinilah kita sadar, geng-geng preman ini ternyata cuma anjing suruhan pemerintah korup. Pejabat Li inilah bos besar yang sebenarnya. Dia ngasih 2 perintah. Pertama, usir semua pendatang yang mau masuk ke ibu kota, bahkan kalau perlu sampai ada yang mati. Kedua, karena kas negara kosong, pajak inspeksi yang ditarik dari dermaga dinaikkan 2 kali lipat. Salah satu bos geng, Doci, mencoba ngasih saran soal penyelundup ilegal, tapi pejabat Li langsung murka. Dia nggak suka ada bawahan yang coba-coba mikir. Doci langsung dihajar dan diancam di depan semua orang. Pesannya jelas, kalian cuma perlu nurut, biar aku yang berpikir. Jadi, semua pemerasan yang terjadi di dermaga, uangnya nggak berhenti di kantong preman. Sebagian besar mengalir ke atas, ke para pejabat korup yang seharusnya melindungi rakyat. Di tengah semua kekacauan ini, barulah kita dikenalin sama protagonis kita, Lee Cheon. Dia adalah seorang kuli angkut yang badannya tinggi tegap, pendiam, dan punya tatapan mata yang tajam. Saat Mudok lagi milih kuli buat kerjaan berat, seorang kakek tua nggak kepilih. Si kakek memohon-mohon, bilang kalau dia udah nunggu dari subuh dan keluarganya bakal kelaparan kalau nggak kerja hari ini. Tapi Mudok dan Bang nggak peduli, mereka malah milih Lee Cheon yang badannya jelas lebih kuat. Si kakek yang terus memohon akhirnya diseret dan dilempar ke sungai oleh para preman. Semua orang cuma bisa nonton. Lee Cheon yang dapat pekerjaan itu cuma bisa diam dengan wajah datar, tapi matanya nunjukin kemarahan yang terpendam. Setelah itu, Bang nyamperin Lee Chen. Dia curiga karena fisik Lee Chen yang terlalu bagus buat seorang kuli. Ditambah ada bekas luka pedang di badannya. Bang ngerasa Lee Chen bukan orang biasa dan menyuruh anak buahnya, Walwal, buat nyari tahu di mana Lee Chen tinggal. Penindasan terus berlanjut. Ada muatan dari seorang menteri yang harus diangkut. Bang mengumumkan kalau ini adalah kerja wajib untuk negara, jadi nggak ada bayaran sama sekali. Seorang kuli yang berani protes, bilang kalaupun kerja wajib, seharusnya mereka tetap dikasih makan sesuai hukum.
Apa yang terjadi? Si kuli langsung dihajar habis-habisan sama Bang sebagai makanannya. Lagi-lagi semua orang cuma bisa nunduk ketakutan. Li Qian ada di sana, melotot menyaksikan kejadian itu. Bang ternyata tidak suka dengan tatapan Li Qian, langsung ganti menghampiri dan mulai memukulnya. 천하 대장. 이놈 숨소리. Tiba-tiba, asisten pejabat Li yang korup itu muncul. Dia menghentikan pemukulan itu bukan karena kasihan, tapi karena para preman itu bikin keributan. Dia marah-marah dan pergi setelah menerima sogokan seember gandum dari para preman. Ironis banget, pejabat yang harusnya menegakkan hukum malah jadi pelindung para penjahat. Malamnya, Li Chon gak bisa melupakan kejadian si kakek yang dilempar ke sungai. Dia ingat gimana si kakek memohon karena belum makan 2 hari dan keluarganya kelaparan. Merasa bersalah, Li Chon pergi ke gubuk si kakek buat ngasih jatah berasnya. Tapi gubuk itu kosong. Dia malah menemukan jasad istri kakek itu sudah meninggal. Dan gak lama kemudian, warga heboh menemukan jasad si kakek tewas gantung diri di pohon besar tak jauh dari gubuknya. Li Qian segera menurunkan jasad kakek dan menguburkannya. Li Qian ngeliat mayat itu diangkat. Di saat yang sama, dia ngeliat para bangsawan lagi bersenang-senang naik perahu, tertawa-tawa tanpa peduli dengan penderitaan orang-orang di sekitar mereka. Momen ini jadi titik balik bagi Li Qian. Kemarahan yang selama ini dia pendam akhirnya meledak. Dia nggak bisa lagi cuma jadi penonton. Kesempatan untuk bertindak datang nggak lama kemudian. Ada kerjaan ngangkut barang milik para wanita bangsawan. Setelah selesai, Bang lagi-lagi bilang nggak ada bayaran, dengan alasan para bangsawan itu nggak mungkin ditagih uang. Para kuli lain cuma bisa pasrah, tapi Li Qian enggak. Dia maju dan bilang ke Bang, "Kalau kamu bohong, aku akan bunuh kamu." Li Qian gak berhenti di situ. Dia nekat jalan melewati para preman dan langsung mengejar rombongan wanita bangsawan itu. Dengan napas terengah-engah, dia bertanya siapa yang bayar sewa perahu dan jasa angkut. Seorang wanita yang tak lain adalah Choi Un menjawab kalau dia sudah bayar semuanya di muka ke pihak dermaga. Kebohongan Bang dan para preman pun terbongkar di sini. Mereka selama ini ternyata ngantongin uang bayaran para kuli. Bang dan anak buahnya ternyata menyusul ke tempat itu. Dia murka karena dipermalukan dan rahasianya kini terbongkar. Mereka langsung mengepung Li Qian. "Sepertinya pukulan saja tidak cukup untukmu," kata Bang. Episode pertama ditutup dengan Li Qian yang berdiri sendirian, dikepung oleh segerombolan preman yang siap menghajarnya sampai mati. Gila guys, episode pertamanya aja udah sebrutal dan sepadat ini. Oke, sekian dulu rekap The Murky Stream episode 1. Jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah prediksi kalian, apakah Li Qian akhirnya memilih untuk melawan? Dan yang paling penting, subscribe channel ini guys. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.